Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat muda, berjumpa kembali dengan saya pada channel ini dengan video-video pembelajaran yang sengaja kami susun untuk generasi muda Indonesia. Jangan lupa untuk terus belajar. Mari kita song-song era Indonesia Emas bersama-sama. Bantu kami untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dengan memberikan feedback yang membangun. Sebelum kita membahas mengenai rangkaian seri paralel lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk dapat terus mengupdate video-video pada channel ini. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan klik like dan share agar yang lain tahu apa yang sobat muda tahu. Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu rangkaian seri paralel, dimulai dari ciri-ciri, persamaan, analisis perhitungan sampai dengan uji coba rangkaian. Sobat muda dapat mempelajari semuanya dalam hitungan menit. Jadi tonton video ini sampai akhir. Ayo, kibarkan semangatmu. Pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pada rangkaian seri paralel. Rangkaian seri paralel memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Demikian juga untuk persamaan yang berlaku pada rangkaian seri paralel juga mengacu pada persamaan yang dipergunakan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk pembahasan mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel dapat dilihat pada video tutorial yang lain dengan link di bawah sini. Untuk pembahasan mengenai ciri dan persamaan, saya anggap sobat muda sudah memahami semuanya, sehingga kita langsung membahas mengenai analisis rangkaian seri paralel. Untuk penggunaan persamaan nanti akan dijelaskan kapan menggunakan persamaan untuk rangkaian seri dan kapan menggunakan persamaan yang berlaku pada rangkaian paralel. Pada layar tampak gambar rangkaian seri paralel di mana terdapat 3 buah hambatan, R1 4 kilo, R2 6 kilo dan R3 3 kilo dengan diberikan tegangan sumber sebesar 12 volt. Sehingga untuk menghitung atau melakukan analisis pada rangkaian ini, kita satu waktu menggunakan persamaan rangkaian seri dan di saat yang lain menggunakan persamaan pada rangkaian paralel. Yang terpenting, kita sudah memahami konsep rangkaian seri dan rangkaian paralel. Maka nanti dalam pembahasan kita akan menggunakan persamaan pada rangkaian seri dan di saat yang lain menggunakan rangkaian paralel. Sebagai contoh, di sini terdapat gambar rangkaian yang memiliki 3 buah hambatan, di mana R1 diketahui 4 kilo, R2 6 kilo, dan R3 3 kilo. Sedangkan tegangan sumber diberikan nilai sebesar 12 volt. Maka untuk menghitung hambatan total, maka kita yang pertama bisa menggunakan ciri pada rangkaian paralel. Di sini kita bisa melakukan perhitungan. Kita menggunakan rumus 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Sehingga nanti ditemukan nilai sebesar 2 kilo untuk nilai pengganti dari
R2 dan R3. Kemudian untuk menghitung nilai R total, kita menggunakan perhitungan sesuai dengan rumus untuk rangkaian seri, yaitu R total sama dengan R1 dijumlahkan dengan RP, sehingga didapat nilai 4 kilo ditambah 2 kilo sama dengan 6 kilo. Sehingga untuk pembahasan yang ketiga mengenai analisis rangkaian, kita satu saat menggunakan persamaan pada rangkaian seri, di saat lain kita menggunakan persamaan untuk rangkaian paralel, tergantung dari bentuk rangkaian yang kita kupas atau kita bahas. Berikutnya kita coba melakukan analisis perhitungan pada rangkaian. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencoba untuk mencari nilai hambatan total. Di sini kita hitung terlebih dahulu untuk hambatan total rangkaian paralel antara R2 dan R3. Didapat nilai 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3, sehingga diperoleh nilai 1/6K ditambah 1/3K. Kita samakan penyebutnya, kita peroleh nilai 18K dibagi 6K dikalikan 1 didapat nilai 3. 18K dibagi 3K dikalikan 1 didapat 6, didapat nilai 6. Kemudian kita balik, RP sama dengan 18K dibagi 9. Kita dapatkan nilai 2 kilo ohm untuk hambatan pengganti dari rangkaian paralel R2 dan R3. Kemudian untuk mencari hambatan total, kita menggunakan rumus pada rangkaian seri, yaitu bahwa nilai R total sama dengan nilai R1 dijumlahkan dengan RP. Dapat nilai 4 kilo dijumlahkan dengan 2 kilo sama dengan 6 kilo. Nah, di sini tadi untuk mencari RP kita menggunakan rumus rangkaian paralel, sedangkan untuk mencari R total kita menggunakan rumus rangkaian seri. Jadi rangkaian ini memiliki sifat atau ciri serta persamaan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk berikutnya kita coba lakukan perhitungan pada tegangan beban. Yang pertama kita coba melakukan perhitungan tegangan yang ada pada R1 atau VR1. Karena kita belum mengetahui nilai arus dan nanti kita hitung di belakang untuk arusnya, kita bisa menggunakan rumus lain bahwa tegangan pada R1 sama dengan R1 dibagi R total dikalikan tegangan sumber, sama dengan 4 kilo dibagi 6 kilo. Tadi kita sudah menghitung nilai R total 6 kilo dikalikan 12 sama dengan 8 volt. Maka di sini nilainya adalah 8 volt. Berikutnya kita hitung tegangan beban pada RP. Ingat, RP ini adalah hambatan pengganti dari R2 dan R3. Maka VRP sama dengan RP dibagi R total dikalikan dengan tegangan sumber. Diperoleh nilai 2K dibagi 6K dikalikan dengan 12, didapatkan nilai 4 volt. Maka nanti di sini RP bernilai 4 volt. Sehingga di sini berlaku sifat pada rangkaian seri, yaitu bahwa nilai tegangan beban pada RP jika dijumlahkan dengan tegangan beban pada R1 maka akan sebesar 12 volt, yaitu 8 ditambah 4.
Perlu diingat bahwa RP adalah gabungan dari R2 dan R3 yang membentuk rangkaian paralel, sehingga kalau diketahui VRP sama dengan 4 volt, dan karena R2, R3 membentuk rangkaian paralel, maka nanti nilai tegangan pada R2 atau VR2 dan VR3 adalah memiliki tegangan yang sama dengan tegangan VRP atau sebesar 4 volt. Dan karena RP adalah nilai hambatan pengganti untuk R2 dan R3 yang dirangkai secara paralel, maka nanti nilai VR2 dan VR3 akan sama dengan nilai VRP, yaitu sebesar 4 volt, sesuai dengan sifat atau ciri rangkaian paralel bahwa tegangannya adalah sama. Kemudian untuk berikutnya kita bahas arus beban pada rangkaian seri paralel. Yang pertama, untuk arus pada R1 atau IR1 sama dengan VR1 dibagi dengan R1. Tadi sudah kita hitung nilai VR1 adalah 8 volt, maka 8 dibagi 4 kilo sama dengan 2 mA. Kemudian untuk IR2 sama dengan VR2 dibagi R2 sama dengan 4 volt dibagi 6 kilo, didapat nilai 0,67 mA. Untuk IR3 sama dengan VR3 dibagi R3 sama dengan 4, tadi memiliki tegangan yang sama karena dirangkai paralel, dibagi dengan R3 3 kilo sama dengan 1,33 mA. Untuk berikutnya, nilai arus total atau besarnya arus total sama dengan nilai tegangan sumber dibagi R total. Seperti tampak pada gambar bahwa setelah dilakukan penyederhanaan gambar diperoleh bahwa R2 dan R3 kita gabungkan secara paralel, didapat nilai 2K, kemudian diseri dengan 4K, sehingga diperoleh nilai 6 kilo. Sehingga dari hasil perhitungan ini kita bisa mengetahui bahwa nilai I total adalah 2 mA. Sehingga karena di sini adalah rangkaian seri, maka berlaku sifat bahwa arusnya adalah sama. 2 mA adalah nilai arus total, sehingga di setiap titik pada rangkaian ini, karena adalah rangkaian seri, maka besarnya arus adalah 2 mA. Sehingga di sini arus pada R1 juga 2 mA, arus pada RP juga 2 mA. Tapi ingat bahwa RP adalah gabungan dari R2 dan R3, maka nanti nilai 2 mA harus dibagi menjadi 2 untuk R2 dan R3, di mana besarnya arus tergantung dari besarnya hambatan pada masing-masing beban. Jika nilainya sama, maka akan dibagi 2 sama besar. Kalau berbeda, bisa dilakukan perhitungan menggunakan rumus hukum Ohm. Kita lihat nilai arus pada R1 pada perhitungan sebelumnya sama 2 mA. Kemudian di sini juga 2 mA untuk nilai IR2 plus IR3, hanya saja terbagi menjadi 2,
yaitu 0,67 untuk IR2 dan 1,33 untuk IR3, sehingga kalau dijumlahkan didapat nilai yang sama, 2 mA. Di sini karena nilai R-nya itu lebih besar, maka mendapat proporsi arus yang lebih kecil. Demikian juga untuk IR3, karena R3 memiliki nilai R yang lebih kecil, maka mendapat nilai arus yang lebih besar, sesuai dengan rumus hukum Ohm. Di sini IR1 nanti sama dengan arus total, sama dengan IR2 plus IR3, sama dengan 0,67 ditambah 1,3, sama dengan 2 mA. Jadi nilai arus total ini sama dengan nilai arus pada R1, karena ini adalah rangkaian seri. Sehingga nanti di sini IR1 adalah 2 mA, kemudian pecah menjadi 2 ke R3 sebesar 1,3 dan menuju ke R2 sebesar 0,67. Meskipun terpecah menjadi 2, tetapi mempunyai nilai yang tetap, yaitu sebesar 2 mA. Untuk selanjutnya kita coba lakukan simulasi rangkaian untuk mengetahui apakah hasil perhitungan kita sudah benar atau belum. Kita gunakan program simulasi rangkaian. Pada layar tampak gambar rangkaian seri paralel yang tadi sudah kita lakukan analisa perhitungan. Di sini dilengkapi dengan pemasangan voltmeter dan ampermeter pada masing-masing beban, dimulai dari R1, R2, dan R3. Baik, kita coba lakukan simulasi. Yang pertama kita lihat di sini adalah nilai tegangan pada R1, yaitu sebesar 8 volt. Berarti sudah sesuai dengan hasil perhitungan kita. Kemudian untuk VR2 dan VR3 karena dirangkai paralel, maka memiliki tegangan yang sama. Maka jika dijumlahkan di sini 8 volt ditambah 4 volt, maka sama dengan 12 volt. Ini merupakan ciri dari rangkaian seri. Sedangkan tadi nilai VR3 sebesar 4 volt dan VR2 4 volt adalah ciri dari rangkaian paralel. Kemudian untuk arusnya di sini adalah 2 mA seperti hasil perhitungan kita. 2 mA ini nanti masuk ke titik percabangan, terpecah menjadi 2 ke R3 dan ke R2. Meskipun terpecah, tetapi nanti memiliki nilai yang sama, yaitu jika dijumlahkan sebesar 2 mA. Untuk IR3 diperoleh nilai 1,33 mA, sedangkan untuk IR2 diperoleh nilai 666 mikroampere atau 0,666,65 mA. Di sini karena nilai R3 lebih kecil, yaitu 3K dibanding dengan R2 yang 6K, maka arus pada IR3 lebih besar dibandingkan dengan arus pada IR2. Sehingga dari hasil simulasi rangkaian ini kita simpulkan bahwa hasil perhitungan yang sudah kita lakukan adalah benar. Kita review sekali lagi. VR1 8 volt, VR3 4 volt, dan VR2 4 volt. Kita lihat VR1
8 volt sudah sesuai. Untuk VR2 dan VR3 karena terangkai paralel, maka besarnya sama dengan VRP, yaitu sebesar 4 volt. Kemudian untuk nilai arusnya, di sini untuk IR1 2 mA, IR3 1,33, untuk IR2 0,66 atau 0,67 dalam bentuk pembulatan. Kita coba review kembali. Sudah sesuai, IR1 2 mA, kemudian IR2 0,67 atau 666 mikroampere, dan yang terakhir adalah IR3 sebesar 1,33 miliampere. Baik, demikian pembahasan mengenai rangkaian seri paralel, dimulai dari ciri-ciri, persamaan, analisis rangkaian, sampai dengan uji coba rangkaian dengan menggunakan program simulasi rangkaian listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.